Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu dirahmati Allah, jamaah kajian Ahad pagi Masjid Baitul Furqan, yang kiranya Allah menetapkan kebaikan, keberkahan, perlindungan, penjagaan kagem kula panjenengan sami dalah keluarga. Kita meyakini bahwa apapun yang Allah hadirkan, suguhkan di pagi hari yang penuh berkah ini adalah kebaikan. Hal yang melapangkan kebaikan bagi yang memahami arti dari nikmat dan memahami cara bersyukur. Hal yang menyempitkan, mengkhawatirkan, menyedihkan juga sesuatu yang baik bagi siapapun yang memahami. Itu adalah kesempatan untuk mengeluarkan senjata sabarnya. Maka bagi seorang mukmin tidak ada satu keadaan pun kecuali baik bagi mereka. Jika lapang, longgar, sukacita, bahagia, maka senjata yang keluar syukurnya, bertambah taatnya. Demikian pula kalau yang dihadapi dalam hidup sempit, mengkhawatirkan, menyedihkan, maka yang muncul adalah senjata sabarnya. Dan tidaklah seorang hamba memiliki keduanya kecuali hanya orang-orang mukmin. Maka keberimanan adalah yang pertama dan utama untuk kita syukuri dibandingkan dengan apapun yang panjenengan kula sami punyai. Kagungan menapa kemawon boten nambah berkah kejaba menawi kagungan panjenengan menika dipun sambungaken dening iman. Jadi kalau kita memiliki pangkat jabatan, popularitas, harta dan seterusnya, tidak bernilai apapun jika tidak tegak di atas iman. Salawat salam semoga senantiasa teritikad biqalbi, teriyakini dalam hati tanpa keraguan. Wa qawlu bil lisan, lidah lisan kita dimudahkan oleh Allah untuk melafaz salawat salam atas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal af'alu bil arkan, dan kiranya tubuh kita, fisik kita dimampukan oleh Allah untuk itba atas apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau, baik kehidupan pribadi beliau sebagai seorang individu dalam hal yang bersifat mat'umat, malbusat, wal akhlaq. Mat'umat itu berarti makanan, cara memakannya, cara mendapatkannya, kandungan makanan yang dibutuhkan dan seterusnya. Rasulullah itu sangat seimbang sekali. Wa malbusat, dan pakaian, baju, ageman, bagaimana beliau senantiasa memantaskan diri di situasi apapun untuk memakai yang terbaik, bukan yang terbaru, bukan yang paling mahal, tapi yang terbaik, bersesuaian dengan kondisi dan keadaan. Rasulullah itu pernah meminta kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk menyiapkan pakaian warna merah yang beliau dapatkan dari Yaman dengan kualitas terbaik. Memang itu hadiah dari utusan atau diplomat Yaman, dan beliau menyambut para ustuanah, diplomat-diplomat dari berbagai negara dengan menggunakan baju tersebut. Artinya Rasulullah menikah tidak serampangan, tidak sembarangan. Keseluruhan pilihan beliau senantiasa terfikirkan secara matang.
Maka menjadi seorang muslim dan mukmin itu kita diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala berarti kita menyiapkan yang terbaik dalam perencanaan dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita hari ini mengkaji dan membahas hal yang berkaitan dengan penguatan iman melalui sila ukhuwah, melalui bangunan persaudaraan, bangunan ukhuwah kita ya, dengan saudara kita yang lain. Mohon maaf tadi saya baru nengok kalau di situ ada LCD proyektor Pak ya. Dan saya tidak mengeluarkan laptop saya karena tidak besok. Terus mohon maaf ya, waktunya juga sangat singkat gitu ya, sehingga saya selesaikan saja taujih pagi hari ini tanpa harus ada slide-nya. Kadang pakai slide itu penting dan sangat membantu, karena audiovisual itu memudahkan kita memahami sebuah pesan. Tapi kadang tanpa visual itu justru panjenengan bisa menikmati lebih kreatif. Contoh ya, bagi yang dulu masa kecilnya itu akrab dengan sandiwara radio Saur Sepuh, ingat Pak Saur Sepuh? Ada Arya Kamandanu. Tapi sebelum Arya Kamandanu muncul, yang pertama Brahma Kumbara. Panjenengan ketika mendengarkan sandiwara radio itu, yang kebayang pasti heboh kan Pak? Kira-kira antara yang panjenengan dengar di radio dengan filmnya lebih bagus mana Pak? Radio Pak. Karena yang bermain itu visual otak kita. Bareng ketemu dengan filmnya, loh kok gini? Bagi penyuka radio seperti itu, sama dengan jenengan kalau baca novel atau baca istilahnya cersil, cerita silat. Dulu ada Api di Bukit Menoreh, S.H. Mintarja, ada Asmaraman S. Kupinghu. Ada Pak yang suka dulu Pak? Itu kalau kemudian difilmkan pasti nggak seindah yang kita baca. Maka para ayahanda, bunda yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan mengawali bahasan kita dengan sebuah peristiwa penting yang dialami oleh Rasulullah SAW di bulan yang kita sedang berada di dalamnya. Bu, ibu-ibu, ini bulan apa Bu? Bulan menapa Bu samenika? Zulhijjah. Saya seneng jawaban jenengan itu ya, Zulhijjah, tidak menjawab Juni. Meskipun jawab Juni juga tidak apa-apa, memang bulan Juni. Tapi ketika panjenengan menjawab Zulhijjah, itu berarti yang lebih melekat di dalam memori panjenengan bulan yang berkaitan dengan ibadah. Yang kalau panjenengan mirengaken kalimat Zulhijjah, maka yang kebayang napa Bu? Zulhijjah yang kebayang napa Pak? Haji. Satu haji. Kalau kemudian peringkat kedua napa? Kurban. Masya Allah, semuanya full ibadah. Yang ketiga, seandainya tiga, satu haji, dua kurban, tiga undangan kawin nikah. Undangan ini numpuk. Jadi bunda yang dirahmati Allah, ini menjadi menarik ya. Kita berbicara tentang haji, kita berbicara tentang kurban. Kurban, sanes korban. Karena antara kurban dengan korban bedanya sangat jauh. Bersebab kurban itu dari akar kata koroba sama dengan akar kata dari kalimat taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah itu berarti mendekat kepada Allah. Jenengan kalau punya teman dekat namanya sahabat qarib, sahabat qarib. Jadi kurban itu wasilah atau sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunda yang dirahmati Allah,
Yang pertama disebut tadi haji. Hari ini kita mencoba untuk membedah, melihat seperti apa fragmen kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ukhuwah yang kemudian menjadi sarana peningkatan keimanan. Begitu kalau kita lihat judulnya, meningkatkan keimanan dengan membangun sinergi antar sesama. Jadi bagaimana kemudian sinergi antar kita dengan sahabat, saudara, kerabat dan seterusnya, itu kemudian menjadi peningkat iman atau penjaga iman. Iman menika Bunda Ayah, Bapak Ibu, punjere wonten pundi? Wonten manah nggih? Dalam hati. Dan kita mendengar kalimat syair yang indah yang disusun oleh para ulama di masa lalu. Salah satu yang bisa menjaga hati, Pak Bu, di samping maca Quran angen-angen sakmanane, terus apalagi Pak? Kaping pisan salat wengi lakonono, kaping pindho zikir wengi ingkang suwe, kaping telu napa Pak Bu? Luah, Masya Allah Ustaz. Wong kang soleh kumpulono. Artinya komunitas itu penting. Kita bersinergi dengan siapa itu menjadi penting, dengan apa itu menjadi penting, bersebab itu berkaitan dengan situasi dan suasana hati kita. Kinten-kinten wonten napa mboten? Piyantun ingkang mboten biasa salat, kok kemudian bareng-bareng perjalanan dengan orang yang sakbis kuwabeh salat. Teman-temannya semuanya salat dalam satu bis. Dia tidak biasa salat. Kinten-kinten mungkin apa mboten? Kok kemudian pas mandek bise kuwabeh salat, akhirnya dia sungkan ikut salat, Pak? Mungkin. Artinya komunitas itu sangat menentukan. Atau sebaliknya, orang yang biasa sholat kemudian koncoan sak bis, sak rombongan mboten wonten sing sholat, akhirnya mau sholat sendiri sungkan, akhirnya wis kok diundur-undur sungkan sholat dhewean dikira wong alim. Artinya apa? Komunitas, kelompok itu menjadi hal yang niscaya sangat penting, Pak, agar supaya kemudian panjenengan kula sami keimanannya bisa terjaga, hatinya bisa terjaga, salah satunya dengan bangunan ukhuwah dan memilah serta memilih komunitas yang tepat dan benar. Bunda Ayah yang dirahmati Allah, maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, biasanya seba'da Zulhijjah kita itu akan disibukkan dengan sekian banyak agenda acara yang berkaitan dengan peringatan apa Pak? Setelah Zulhijjah kita masuk Muharram. Kalau masuk Muharram biasanya kita disibukkan dengan apa Muharram? Surah. Surah itu dari akar kata ashrun, maknanya 10. Karena memang di bulan Muharram tanggal 10 itu amat sangat istimewa. Bahkan sejarah mencatat ada banyak peristiwa penting. Jadi ketika kemudian masuk Muharram, orang mungkin ingat surah, oke, 10 Muharram. Mungkin orang juga ingat bahwa itu adalah awal bulan kalau kita menggunakan konsepsi kalender Qamariyah yang kemudian digunakan di dalam pengkalenderan kaum muslimin yang tahunnya menggunakan satuan bukan Masehi tetapi apa Pak? Hijriyah. Hijriyah ini akar katanya adalah hijrah. Jadi kalau kemudian kita kaitkan dengan peristiwa seba'da Zulhijjah, ya peristiwa hijrah Kanjeng Nabi, hijrahnya bukan bulan Muharram Pak. Hijrahnya Kanjeng Nabi itu bulan Safar akhir, tapi Muharram menjadi penanda awal masuknya tahun baru Islam. Jadi yang menarik ngaten nun sewu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ya dari Makkah menuju ke Yasrib waktu itu sebelum kemudian diganti namanya dengan Madinah. Rasulullah hijrah menika
Yuswanipun 53 Pak. Berjalan bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dari Makkah menuju Madinah, yang jarak tempuhnya hari itu kirang langkung gangsal 100 km. Menawi sak menika perjalanan dari Makkah Madinah jarak tempuhnya sekitar 450. Kalau dulu ketemu bukit kan harus muter. Kalau sekarang ketemu bukit dipapras oleh kerajaan Saudi jadi jalan itu. Jadi sekitar 450 kalau sekarang, kalau dulu 500 kilo. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menika hijrahipun yuswanipun 53. Ya, 53 itu sudah sangat matang, Pak. Bahkan kalau di BUMN 3 tahun lagi sudah pensiun. Orang pensiun menika nun sewu, piantun menawi pensiun menika dipun anggap tesih produktif napa sampun boten produktif. Dianggap sudah tidak produktif. Makanya kemudian usia pensiun BUMN 56, mohon maaf. Tapi dalam syariat, Pak, kita lihat ya Kanjeng Nabi dalam sejarah, dalam tarikh, Rasulullah itu hijrahnya di usia 53. Dan Rasulullah itu mengalami pertempuran fisik pertama, namanya Ghazwatul Badr, perang Badar. Itu di tahun kedua Hijriah. Disebut tahun kedua Hijriah menika artosipun 2 tahun sebada hijrah. Hijrahipun Kanjeng Nabi kalau wau yuswanipun pinten? 53. Ditambah pinten? Kali, berarti 55. Perang pertama Rasul itu 55. Padahal kalau dalam hitungan BUMN tadi itu usia 55 itu 1 tahun lagi sudah pensiun. Rasulullah itu baru perang pertamanya, Pak. Perang pertama Rasulullah itu pertempuran pertamanya di usia 55 tahun. Pertempuran keduanya 1 tahun 1 bulan sebadanya, namanya Ghazwatul Uhud di lembah Uhud. Berarti pertempuran kedua Rasulullah itu usianya 56 tahun lebih 1 bulan. Itu sudah pensiun, Pak, kalau hitungan kita. Tapi Rasul mengajarkan kita bukan begitu cara melihat produktif dan tidaknya, tetapi pada apa? Kemampuan seseorang untuk memberikan manfaat kepada umat, kepada masyarakat, kepada dinnya, kepada negaranya. Wonten apa wonten? Wonten apa mboten? Piyantun ingkang yuswanipun sampun swidak tapi lebih produktif dibanding anak muda 25 tahun, Pak. Halo? Loh, jenengnya enggak berani jawab. Ada atau enggak, Pak? Ada atau enggak, Pak? Orang usianya 60 tahun lebih produktif dibanding anak 25 tahun, remaja. Banyak. Artinya sejatinya angka 56 tahun pensiun saya juga nggak tahu dari mana. Tapi kalau kemudian kita melacak dari tarikh, Islam mengajarkan usia itu yang terpenting adalah kebermanfaatannya atau kemampuan seseorang di dalam memberikan kebermanfaatannya pada umat, masyarakat, keluarga, negara. Bahkan pertempuran ketiga paling besar, ya, pertempuran besar, mohon maaf, Rasulullah SAW tahun kedua Khandaq, ketiga Uhud, tahun kelima Hijriah, pertempurannya disebut dengan Ghazwatul Ahzab atau Khandaq, pertempuran parit. Tahun kelima berarti yuswanipun Kanjeng Nabi sampun 58. Nanti Fathu Makkah itu penaklukan Makkah, pembebasan Makkah tahun ke-8 Hijriah. Itu berarti Kanjeng Nabi yuswanipun pun swidak siji. 61, Pak, masih jadi panglima. Masya Allah, panglima perang 61 menaklukkan Mekah. Selesai belum? Sebada itu ada Hunain, sebada itu ada Sakif, puncaknya nanti Ghazwatul Tabuk, perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadinya tahun ke-9. Berarti yuswanipun Kanjeng Nabi sudah 62 tahun. Masya Allah. Artinya fisik Rasulullah itu tangguh, Pak. Maka kadang kalau saya membaca tarikh atau sirah nabawiyah itu, saya malu dengan diri saya sendiri. Artinya di usia yang masih 52, 53, 54, orang itu wis gampang masuk anginan, boyoke gampang kesel, dengkule wis trutuken,
Padahal Kanjeng Nabi sampai 62 tahun Pak bertempur real di lapangan dan beliau jadi panglima. Artinya apa? Ini berarti pengaturan ritme hidup beliau itu ritme yang sehat. Meskipun muskilah atau masalah yang dihadapi Kanjeng Nabi itu kuwata, jangan sampai kemudian kita bilang, yo Kanjeng Nabi masalahnya gak akeh loh, gimana jenenge. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ditanya oleh Habbab bin Al-Ads radhiyallahu an, ayunas asadul bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Siapa Pak? Yang paling berat? Lah Rasul. Ya para nabi, para rasul. Hal amzia, summal amsal, fal amsal. Ya para nabi, para rasul, dan yang semisalnya dan yang semisalnya. Artinya ujian Kanjeng Nabi itu paling berat. Tetapi ternyata kualitas fisiknya, mentalnya, rohaninya paling bagus. Ini kemudian menunjukkan kepada kita semua betapa kemudian Islam itu memang memberikan pengaturan dan manajemen yang luar biasa terhadap diri. Baik, kita kembali pada peristiwa hijrah. Ketika hijrah sampai di Yasrib yang kemudian diganti dengan Madinah, karena Yasrib itu artosipun pusat kotoran Pak. Pusat kotoran, sesuatu yang tidak baik, kubangan kotoran. Di Mojokerto, saya tadi malam nginep di Mojokerto Pak. Terus kalau wingi kebetulan saya memberi kajian di Jombang pagi sampai hampir duhur di Ar-Ruhul Jadid untuk materi parenting Quran. Setelah itu kemudian saya ke Mojokerto untuk sambang ibu mertua yang sendirian. Saya sambang dengan istri sama adik saya. Sebab dari itu mau kembali ke Kediri malah kejauhan. Udah mending sekalian nginep di Mojokerto, paginya ke sini baru nanti ke Kediri. Saya nanti jam 7 pohon pamit karena sebab dari itu khutbah nikah di Kediri. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, di Mojokerto menika rumiyin wonten kampung desa nggih ingkang naminipun Kedung Maling. Mungkin bapak-bapak pirsa ya. Kedung Maling. Kedung Maling menika kan nggone maling Pak berarti. Nama yang kalau Rasul ketemu dengan nama seperti itu pasti diganti Pak. Rasul itu kalau bertemu dengan nama yang tidak baik itu langsung pasti diganti. Dan alhamdulillah sekarang diganti Pak. Bukan lagi Kedung Maling tapi Suromulang kalau di Mojokerto. Yasrib ketika Rasulullah SAW nyampe di sana langsung diganti At-Tobah au At-Thayyibah au Al-Madinah. Madinah itu maknanya kota. Maka disebut juga dengan Madinatul Nabi, Madinatul Munawwarah, ya Madinah yang dipenuhi dengan cahaya. Bunda yang dirahmati Allah, langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berada di Madinah, ini catatan kita, membangun peradaban itu salah satu yang paling penting yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah menyinergikan. Ini secara EYD lers nomboten menyinergikan atau mensinergikan. Konon kabarnya kalau KPTS itu lebur kalau disatukan ya Pak ya kata-katanya menyinergikan. Rasulullah SAW itu menyinergikan antara sahabat pendatang muhajirin dengan sahabat pribumi yang menjadi penolong, maka namanya Ansor gitu kan. Disinergikan dalam bentuk apa? Persaudaraan. Ukhuwahnya direkatkan, persaudaraannya disinergikan satu dengan yang lain. Bahkan ketika Rasulullah SAW mensinergikan, menyinergikan, itu melihat siapa muhajirin dan siapa personal Ansornya, meskipun beliau baru datang Pak. Tapi paling tidak beliau sudah mendapatkan banyak informasi tentang tokoh-tokoh penting Ansor. Maka ketika Rasulullah SAW menyinergikan antara muhajirin dan Ansor, yang dilihat nopo? Kesamaan frekuensi potensinya. Nah ini menjadi penting Pak. Kalau kemudian kita mau menyinergikan dua kekuatan, dua potensi,
Maka lihat apakah dua potensi ini frekuensinya nyambung nopo mboten. Kalau nyambung, non sewu ya, kalau nyambung, satu amplitudonya misalnya plus A, satunya juga plus A. Ini kalau disinergikan jadi plek, jadi 2A. Tapi kalau kemudian mau menggabungkan satu plus A, satu min A, ini justru menegasikan, menghilangkan. Nah, kalau satu plus A, satu min A kan jadi 0, jadi 0, jadi habis. Maka Rasulullah SAW mensinergikan yang frekuensinya sama. Contoh, Rasulullah SAW menika kagungan sahabat ingkang dipun masyhur. Sahabat ini masyhur sebagai orang yang kaya, Pak. Naminipun Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf itu oleh Kanjeng Nabi dipersaudarakan dengan orang Ansor yang juga senang dagang. Ini senang dagang, kemampuan ekonominya bagus, maka disinergikan yang dengan yang kemampuan ekonominya juga bagus. Bedanya kalau Abdurrahman bin Auf orang Mekah itu yang dikenal adalah perdagangan, sedangkan orang Madinah yang dikenal adalah perkebunan atau pertanian. Makanya jenengan kalau umroh atau haji, jenengan akan diajak untuk city tour keliling kota, melihat kebun kurma itu ketika jenengan sudah di Mekah atau di Madinah. Bapak Ibu yang umrah atau haji, jenengan kalau city tour ke kebun kurma itu di Mekahnya atau di Madinahnya? Pasti di Madinah, Pak, benar, pasti di Madinah. Karena Mekah itu bukan tempat kebun kurma. Mekah itu tempat orang dagang sejak dahulu kala. Sedangkan Madinah itu adalah kota perkebunan, pertanian. Makanya kalau kita ke Madinah dibawa ke kebun kurma. Yang menarik, Rasulullah mensinergikan Abdurrahman bin Auf itu pakar dagang, sedangkan Sa'ad bin Rabi al-Ansori itu adalah pakar pengembangan perkebunan. Digaduk nih, Pak. Wah, ini potensinya jadi hebat gitu kan. Bahkan ketika kemudian disinergikan dua orang ini, Sa'ad bin Rabi al-Ansari radhiyallahu an itu sempat bilang begini sama Abdurrahman bin Auf. Ini namanya ukhuwah, Pak. Ukhuwah itu sampai seperti ini. Ukhuwah itu kan dari mulai pertama ta'aruf, kenal, tafahum, saling memahami, kemudian ta'awun, saling menolong, sampai kemudian takaful, saling mau menjadi penjamin. Wah, itu sudah Masya Allah. Kanjeng Nabi itu kadang kalau ada orang hutang, beliau tidak punya, hutang saja sama si A, bilang jaminannya saya. Itu sudah takaful, Pak. Jadi kita nggak punya duit, tapi kemudian kita bilang ya sudah, hutang ke beliau dan bilang saya jadi jaminannya. Masya Allah. Sampai kemudian puncaknya isar. Isar itu mendahulukan orang lain dibanding diri sendiri. Itu puncaknya ukhuwah. Sa'ad bin Rabi ketika dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, apa yang beliau sampaikan kepada Abdurrahman bin Auf? Ya akhi, wahai saudaraku, saya itu punya dua kebun kurma. Mohon maaf, beberapa kebun kurma. Ambil dan pilih salah satu kebun yang saya punya, dan aku akan berikan itu untukmu. Aku akan hadiahkan itu untukmu. Bukan dipilihkan, Pak, bukan diambilkan, Mas, ini buat jenengan. Jenengan pilih. Yang jenengan suka ambil dan saya akan hadiahkan dengan penuh sukacita. Pernah, Pak, jenengan kok ke rumah temen kemudian ditawari, ini dalam punya sepeda motor 3, 4, jenengan pilih coba yang paling jenengan suka. Masya Allah. Sampai segitunya. Selesai dereng belum, sampai kemudian puncak persaudaraan antara Sa'ad bin Rabi al-Ansari radhiyallahu an dengan Abdurrahman bin Auf itu kalimatnya adalah, saya punya istri 3. Kalau panjenengan belum menikah, monggo, yang mana di antara istri saya yang bisa menjadi pendamping terbaik panjenengan, saya nanti akan ngobrol dengan dia. Jika dia ridho, maka dia akan jadi pendamping panjenengan. Itu kalau jenengan ditawari gitu terus pundi, Pak? Napa langsung milih gitu, Pak? Pundi, tiangnya pundi. Abdurrahman bin Auf, Pak, Masya Allah. Beliau cuma mengatakan,
Lah, boten. Cukup jenengan tunjukkan di mana tempat pasar dengan transaksi cash flow-nya paling banter di Madinah. Cukup tunjukkan pasar itu di mana. Dan sebab sudah ditunjukkan pasar itu, Pak, maka sekian tahun setelah itu Abdurrahman bin Auf kekayaannya bahkan lebih dibanding Sa'ad bin Rabi. Ini memang pakar dagang luar biasa. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu dikenal sebagai seorang sahabat Rasulullah SAW yang pengen pernah merasakan miskin orang sido-sido, tidak bisa. Jadi kejadiannya begini, ini tertulis dengan sangat banyak di dalam kitab-kitab yang muktabar, termasuk Syiarul Alam An-Nubala Adz-Dzahabi, Imam Adz-Dzahabi. Jadi Abdurrahman bin Auf itu suatu hari mendengar kabar bahwa panen di seluruh Madinah gagal, mayoritas gagal karena kurma-kurmanya membusuk. Maka kemudian apa yang beliau lakukan? Wah, petani-petani, pemilik kebun-kebun merasa, waduh, gagal panen. Apa yang dilakukan sahabat Nabi yang luar biasa itu? Beliau kemudian mengiklankan, mengumumkan, semua yang punya kebun kurma tak tebas, tak beli dengan harga normal seperti kurma ketika tidak busuk. Dibeli, Pak. Sewenang orang-orang menjual kurmanya kepada Abdurrahman bin Auf. Sebab itu ada utusan dari Yaman, dari kerajaan Yaman. Dan utusan itu ketika memasuki Madinah mencari siapa yang memiliki kebun kurma yang kurmanya membusuk bersebab kurma-kurma busuk, Pak. Bersebab Yaman sedang dihantam badai musibah. Apa namanya? Pagebluk. Yang penyakitnya itu hanya bisa disembuhkan dengan olahan kurma busuk, Pak. Bahkan jika punya kurma itu dalam jumlah banyak akan diberi dengan harga 3 kali lipat. Coba, Pak, orang sido miskin, Pak Abdurrahman. Ngulak kurma busuk itu kan pula rugi namanya. Beli rugi, beri untuk rugi. Tapi kemudian ternyata Allah mentakdirkan hal itu Yaman terkena musibah. Dan kerajaan Yaman menginginkan ada kurma busuk yang mereka bisa dapatkan untuk diolah jadi obat, Pak. Kan ada obat dari kemudian dari barang-barang yang seperti itu, barang-barang yang bagi orang lain sudah tidak menarik tapi justru menjadi obat bagi enggak jauh-jauh lah jenengan nanti napa mboten maem tempe embos. Jadi kita kadang suka dengan tempe yang sudah membusuk, Pak. Tempe embos napa tempe napa namanya? Tempe bosok. Kadang kita lebih nyaman makan itu, ada sensasinya gitu ya. Dipakai sayur dan seterusnya. Baik, Bunda yang dirahmati Allah, maka Rasulullah SAW membangun kota Madinah atau peradaban Madinah itu awalnya bangun masjid, sebab itu kemudian mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Dan ingat catatannya, persaudaraan itu dibangun dengan kesamaan potensi frekuensi agar supaya menghasilkan potensi yang berlipat ganda. Sinergi itu kalau tidak direncanakan dengan baik justru akan saling mengalahkan, saling menghilangkan. Wah, ini jadi masalah. Satu memiliki potensi A, satunya memiliki potensi yang berkebalikan, min A. Maka kalau kemudian digabungkan jadi zero, jadi nol. Sehingga memang harus hati-hati seorang leader menempatkan siapapun di posisi apapun kedah tepat potensi, tepat fungsi, dan tepat pemanfaatannya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jenengan pasti jarang kalau membaca sejarah sirah, kinten-kinten kalau mendengar kata ghazwah atau saraya, pertempuran. Pernah nggak jenengan membaca atau mendengar Abu Bakar jadi panglima? Halo Bapak Ibu? Pernah, Pak, tapi sangat minoritas. Itu pun
tidak dalam bentuk ghazwa tapi sariyah, cuman pasukan kecil pengintai 40 orang dikirim bersama Abu Bakar, sekali dua kali. Beda dengan Amr bin As, beda dengan Khalid bin Walid, beda dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Artinya memang Rasulullah SAW menempatkan orang per orang itu sesuai dengan potensi. Tidak serampangan, tidak sembarang. Pokoknya wong alim ya mesti iso sembarang ya mboten. Abu Bakar itu orang alim, sangat alim, tapi lembut, kalem, nangisan. Saking nangisannya sehingga ketika Rasulullah SAW sakit yang 13 hari sebelum wafatnya itu, beliau menunjuk Abu Bakar sebagai imam. Yang protes siapa Bapak Ibu? Putrinya Pak, istrinya Kanjeng Nabi, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Jangan bapak saya ya Rasulullah dijadikan imam, karena beliau itu gampang menangis. Saya khawatir kalau mengingat panjenengan sakit, keluar air matanya, tidak bisa melanjutkan bacaan. Tipikal Abu Bakar. Tapi ketika menjadi khalifah, pemimpin, tegasnya lebih dibanding Umar. Abu Bakar itu ketika menjadi pemimpin, khalifah pertama kaum muslimin, tegasnya bahkan lebih dibanding Sayyidina Umar. Dalam perkara apa? Dalam perkara orang yang tidak mau, kabilah yang tidak mau membayar zakat sebada wafatnya Rasulullah. Apa sikap Abu Bakar dan apa sikap Umar? Umar mengatakan begini, lah masa orang tidak membayar zakat saja harus diperangi toh? Bilang pada Abu Bakar, harus kita perangi toh. Orang tidak membayar zakat saja kok, dalam tanda petik. Bukan orang yang meninggalkan sholat kok. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholat. Beda antara orang mukmin, muslim dan tidak itu ketika dia dengan sengaja meninggalkan sholat. Orang sholat. Kata Abu Bakar As-Siddiq ketika Umar bilang begitu, lah masa ada kabilah tidak bayar zakat kok sampai jenengan perangi? Ya kalau sampai meninggalkan sholat, mengkufuri sholat. Apa kata Abu Bakar? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran senantiasa dalam bahasa Jawa itu nggaduk nih, menggadukkan. Jadi menyambungkan antara perintah sholat dengan perintah zakat. Aqimus shalah wa atiuz zakat. Aqimus shalah wa atiuz zakat. Jadi setiap ada perintah sholat, zakat muncul, sholat, zakat muncul. Maka kata Abu Bakar, jika mereka meremehkan zakat sebagaimana mereka meremehkan sholat, maka hari itu kabilah-kabilah yang bughut terhadap zakat atau memberontak tidak mau bayar zakat diperangi oleh Abu Bakar. Lembut, santun, gampang nangis, tapi ketika jadi pemimpin tegasnya luar biasa. Abu Bakar itu bahkan Pak Nge, jangan dibayangkan kok kemudian lembut, gampang nangis, orangnya licik dalam arti licik itu napa nggih? Gicik. Bahasa Jombang licik napa gicik? Gicik, pedian. Abu Bakar mboten. Bersebab apa? Bersebab kelembutannya itu basicnya iman. Kesantunannya berbasis iman. Sehingga kalau kemudian kita lihat bagaimana beliau bersama Rasulullah SAW pada saat hijrah dari Mekah menuju Madinah itu kan arah utara, kalau peta itu ke atas. Tapi yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi dengan Abu Bakar, nopo langsung bergerak dari Mekah ke Madinah, Pak? Ya, Srep. Halo, Bapak, Bu? Boten. Tapi ke selatan dulu. Untuk apa? Mengecoh para pengejar. Kemana ke selatan? Gua Sur. Dan ketika kemudian memasuki Gua Sur, kalau dibilang gua niku jenengan jangan membayangkan al-ghar ya, ghar, kif. Itu jangan membayangkan seperti gua ten Jombang wonten apa mboten Pak? Gua. Boten. Atau Lamongan, Gua Maharani. Atau Trenggalek, Gua Gong. Jangan bayangkan seperti itu, Pak. Gua Hira dan Gua Sur itu cuman cekungan kecil saja yang ditutupi batu atasnya, tumbukan batu. Cekungan kecil, kita masuk itu cuman 3 meter.
kuda pucuk. Saya masuk Gua Sur itu lebih pendek lagi. Gua Sur itu sekitar 2,5 meter. Sudah nonton 2,5 meter. Paling banter 3 meteran. Gua Hira itu paling banter 4 meteran kita masuk. Kalau Gua Gong, Gua Marani kan sampai berpuluh-puluh meter. Jadi pada saat Abu Bakar dan Kanjeng Nabi akan memasuki Gua Sur, yang dilakukan oleh Abu Bakar itu menakjubkan, Pak. Sampai kemudian diprasastikan di dalam ayat Al-Quran. Ketika Abu Bakar kelihatan jerih, maka Kanjeng Nabi mengatakan begini, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan itu jangan takut apa jangan sedih, atau sipun Pak, arti dari la tahzan itu jangan takut apa jangan sedih. Halo Pak, Bu, ini kalau wangsul nih jangan sedih. Aneh ini Pak kalimatnya. Pilihan kalimat Quran itu pasti benar. Pilihan kalimat Quran itu pasti mengandung hal yang ajaib, istimewa. Abu Bakar masuk ke dalam gua dengan Kanjeng Nabi. Ketika jerih, Rasul itu tidak bilang la takhaf, ojo wedi, bukan bilang begitu, tapi la tahzan, ojo sedih. Kenapa Kanjeng Nabi bilang ojo sedih? Karena atau bersebab Abu Bakar nggak ada rasa takut Pak, belas. Tetapi yang muncul rasa khawatir, rasa sedih melihat Kanjeng Nabi, ini orang baik loh, masa Mekah itu kok ya tega mengusir orang yang seperti ini. Ini orang luar biasa, utusan Allah, orang baik, akhlaknya tidak tercela, diusir sama orang Mekah. Sedih Pak. Maka Rasulullah bilang la tahzan innallaha ma'a. Ojo sedih Abu Bakar, Allah selalu bersama dengan kita. Ada orang yang menerjemahkan jangan takut, ini jadi salah. Abu Bakar nggak punya rasa takut Pak. Ketika masuk dalam Gua Sur, yang dilakukan Abu Bakar nopo? Memeriksa dulu, saya di scan gitu ya, guanya itu. Ini ada lubang, set. Kalau ada lubang di gua-gua seperti itu, kalau jenengan pernah ke Gua Sur, itu dari langkah pertama kita 1 meter, 2 meter, 3 meter, insya Allah pasti ketemu dengan ketunggeng Pak. Desa ketunggeng. Kalau orang Mojokerto bilang ketunggeng. Kalau Jombang apa nih? Skorpion dulu Pak. Kolo jengking. Jadi kalau kita naik Gua Sur itu sekitar ya 3, 4, 5 meter udah ketemu yang putih-putih, yang kecil-kecil itu. Jadi kan bisa bayangkan, terus yang bersembunyi di balik-balik batu itu pasti mbok-mbok aneh gitu. Abu Bakar As-Siddiq ketika memasuki Gua Sur merasa ini pasti ada binatang-binatang berbisanya, maka beliau memposisikan tubuhnya. Jadi sampai hari ini ada Pak lempengan batunya yang kalau kita masuk Gua Sur itu kita bisa memposisikan tubuh kita sebagaimana Abu Bakar. Jadi ada lubang-lubang, tapi sekarang sudah ditutup di semeni itu ya. Itu oleh Abu Bakar ditutup Pak, dengan kakinya, dengan tangannya. Baru setelah itu beliau meminta Rasul istirahat. Rasul langsung istirahat, tiduran kepalanya di atas pangkuan Abu Bakar. Itu soulmate banget Pak. Nanti nopo mboten bapak-bapak kok kemudian punya temen akrab jenengan tiduran di atas kepala jenengan, di atas pangkuan temen jenengan, podo-podo lanangi. Pernah Pak? Ini berarti soulmate banget Pak Kanjeng Nabi. Mohon maaf ya, paha itu adalah organ tubuh. Paha itu bagian tubuh yang sangat sensitif, kecuali bagi orang yang sangat akrab dengan kita. Gini mboten? Wonten napa mboten tiyantun ingkang nembe tepang ngobrol sambil mekang paha kita, Pak, jenengan sinten sambil pegang paha begitu? Kan kita nggak nyaman, gitu mboten? Itu bahkan bukan megang, tidur Kanjeng Nabi itu, berarti saking nyamannya dengan Abu Bakar. Dan ketika beliau tidur udah nyenyak karena luar biasa capek, itu adalah hari-hari di mana mental beliau diuji, Rasulullah, fisik beliau juga diuji. Dalam keadaan capek lelah, naik Gua Sur itu saya naik jam 7, nyampe di atas jam 10, 3 jaman. Kanjeng Nabi, kalau sekarang kan naik karena ada trap-trapan ada trap-trapan jadi kita enak naiknya. Kalau dulu pasti memang full bebatuan. Rasul tidur di atas kepala, di atas pangkuan Abu Bakar, sampai kemudian tiba-tiba ada tetesan air Pak.
Kalau kita di Gua Maharani ada tetesan air itu pasti dari stalaktit atau stalagmitnya. Kanjeng Nabi tidur tiba-tiba netes air. Beliau sempat bangun, melek. Madza ya Abu Bakar? Ada apa wahai Abu Bakar? Ternyata Abu Bakar nangis, Pak. Kenapa beliau keluar luhnya air matanya? Bersebab kakinya disengat kolo jengking, Pak. Dan beliau bertahan atau menahan diri agar supaya Rasulullah istirahatnya tetap bisa tenang jenak, dituahan sampai nangis, Pak. Jangankan Rasul, kalau jenengan duduk, istri jenengan kepalanya di pangkuan jenengan, Pak. Jenengan disengat ojo jengking, Pak, semut linging, bon. Kira-kira kalau jenengan disengat semut linging, Pak, istri di atas pangkuan jenengan jingkat atau kemudian jenengan tahan, Pak, biar istri tidur tenang, Pak. Pun ngaku mawon, Pak. Kipat nih. Jadi Masya Allah, Abu Bakar itu segitunya, laki-laki pemberani, tapi halus hatinya, santun cara ngomongnya, beda dengan umat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Fat mengkisahkan tentang karakter-karakter sahabat Nabi dari kalimat yang dijelaskan oleh Imam Ja'far As-Shadiq rahimahullah dengan kalimat Allah ini, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu as-siddau ala kufar ruhamau bainahum, taruh ruk'an sujadan dan seterusnya. Itu kata beliau, alladzina ma'ahu itu adalah Abu Bakar, as-siddau ala kufar itu adalah Umar, ruhamau bainahum itu adalah Utsman dan seterusnya. Waktunya sampun telas tapi panggih. Pengennya menyampaikan banyak hal ya, karena kita meyakini tidaklah bangunan peradaban Islam ini akan hadir kembali sebagaimana yang dulu sempat hadir, menjadi pencahaya bumi, menjadi sumber dari rahmatan lil alamin, sehingga orang dengan agama apapun, keyakinan apapun, berwarna kulit apapun, semuanya merasa tenang dan tentram di bawah naungan peradaban Islam. Yang Nasrani dihormati, yang Yahudi dihormati, bahkan Majusi dihormati. Yang Muslim, mereka mendapatkan haknya sebagaimana Allah mengatur dalam syariat, dihormati, dimuliakan. Maka sekali lagi tidaklah peradaban itu akan kembali muncul jika umat ini masih seneng bengkerengan, masih seneng gasaan dan gesean, masih seneng berbangga diri dengan jaketnya, benderanya, ormasnya. Kita semua satu, bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad Rasulullah SAW, dan berkitab sucikan Al-Quran. Maka mensinergikan seluruh potensi itu akan menjadikan dinul Islam ini rahmat bagi semua manusia, semua golongan, semua keyakinan, bahkan seluruh alam semesta insya Allah. Seperti jenengan ketika kemarin menyembelih domba, menyembelih lembu, wonten gelagan apa wonten yang nyembelih unta, Pak? Wonten nggih? Karena nyembelih unta itu urusannya kalau di Indonesia dengan kebun binatang, Pak, panjang. Dan kebetulan dalam biasa nyembelih sapi sama kambing, karena di perumahan kami belum ada penyembelih yang berani, Pak ya. Oh, enggak apa-apa, sampun cek 1-2. Sehingga alhamdulillah kemarin sudah regenerasi Pak RW yang kemudian menyembelih 3 lembu dan 1 kambing di perumahan kami yang kecil, Pak, 36 kakak. Tapi alhamdulillah terkumpul 3 lembu dan 1 kambing. Saya bilang, wes saya tak ngawali nyembelih kambingnya aja, sebab itu jenengan yang sapinya, karena sudah terregenerasi. Dan terus ketika nyembelih itu, pisau yang kita pilih pisau yang paling tajam, begitu Rasulullah memerintahkan. Ketika nyembelih 1 binatang, yang lain tidak boleh menyaksikan. Jangan sampai kita menyembelih 1 lembu, yang 1 digeret, ayo pemanasan delok koncomu, gak oleh, malah dosa. Kata Rasulullah, ada orang, Pak,
Menyembelih ini saya praktekkan nih. Nyembelih domba besar, dirubuhkan sendiri, satu kakinya menginjak bagian kepala, kemudian sambil ngasah pisau. Kata Rasulullah SAW, engkau membunuhnya bahkan sebelum membunuhnya, bahkan sebelum menyembelihnya. Artinya bahkan ngungkal pisau itu tidak boleh Pak di depan binatang sembelihan, udhiyah. Jadi kalau kemudian mau nyembelih kambing, kita tunjukkan depannya, bareng ini mboten angsal. Jadi jangan tunjukkan itu cara Islam Pak, sangat manusiawi dan sangat hewani. Saat sembelih temannya dijauhkan, sembelih dengan pisau terbaik, tertajam yang kita punya. Mengucapkannya bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahi Allahu Akbar. Karena nyembelih kan nggak boleh dengan kasih sayang Pak, pelan-pelan. Saya sembelih dengan kasih sayang, nggak boleh. Bismillahi Allahu Akbar, dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu mungkin Bunda yang dirahmati Allah. Mohon maaf jika ada hilaf salah dalam pemaparan penyampaian. Barakallahu fikum azmain. Saya tutup dengan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amika fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sahil umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimun wa tudhil kuffara wal musyrikun. Allahumma ij'al baladan amina Indonesia hada. Allahumma ansur ihwanal ladina fi Filistin wa fil khususi bi Gaza wa Rafah. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Tepat 50 menit ya kami menyampaikan taujih, semoga ada manfaat yang bisa kita petik. Mohon maaf jika ada hilaf salah dalam penyampaian pemaparan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.